Shalom jemaat Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, saudara diberkati, amin. Mari saya undang saudaraku sebelum kita mulai ibadah kita. Mari saya undang siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita, untuk menyembah Allah kita karena Dia yang lagi kita puji. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya undang dimanapun saudara kita berada, siapkan hati kita untuk berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat menikmati hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah suatu anugerah yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami minta Engkau layakan setiap kami Tuhan, hati kami Tuhan, Kau sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk bersama kami ya Bapa. Berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah ini dalam tangan Engkau, biar Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk untuk lebih memuji Engkau, kami mau angkat persembahan kami Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan layak dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Tuhan, kami percaya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang saudaraku, kita angkat satu pujian yang bersalah Tuhan dan sangat terpuji, amin. Ajaib, amin.
kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian ini. Biar pujian ini melembutkan hati kita, membawa mata kita tertuju kepada Tuhan. Yesuslah tujuan hidup kita. Amin. Yesuslah teladan kita. Kita mau ikut Yesus senantiasa. Pujikan dengan sukacita dan iman. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu.
kepemimpinan yang ada Tuhan. Berkati gembala sidang yang ada, berkati seluruh leader-leader yang ada ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang Kau berikan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami memberkati hidup mereka, biar mereka kuat memimpin, mereka kuat melayani, mereka kuat memberikan teladan yang baik, mereka kuat mengasihi ya Tuhan. Kelemahan-kelemahan tubuh atau sakit penyakit biarlah dihindarkan daripada mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, serangan musuh dalam bentuk apapun dikalahkan dengan darah anak domba. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan kepada para pemimpin kami. Mereka dikuatkan oleh Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kuat secara rohani, kuat secara jasmani juga ya Tuhan. Berkati kepemimpinan mereka Tuhan, penuh dengan pewahyuan daripada Tuhan, penuh dengan hikmat dan pengurapan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan juga semua umat yang dipimpin termasuk hidup kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami juga jadi murid-murid Kristus yang setia Tuhan, murid-murid Kristus yang mudah untuk diajarkan, mudah dibentuk oleh Tuhan melalui gereja yang ada, melalui pemimpin-pemimpin kami. Kami juga dibawa naik Tuhan dan tidak menjadi turun. Kami juga dibentuk kepemimpinan kami Tuhan, dibentuk karakter Kristus di dalam kami ya Bapa. Biar gerejamu bertumbuh Tuhan, berbuah lebat Tuhan, dan juga produktif Tuhan, melakukan bagian kami masing-masing dengan sukacita, dengan sukarela, dengan rukun ya Tuhan. Karuniakan kerukunan kepada komunitas kami Tuhan, kepada gereja kami, kepada rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, kepada perkumpulan demi perkumpulan ya Bapa. Juga berkati Indonesia, berkati Australia juga dengan berkat-berkat terbaik daripada Tuhan. Engkau memimpin pemerintahan yang ada Tuhan, Engkau memimpin masyarakat yang ada Tuhan. Biar gereja-gereja yang ada di Indonesia, di seluruh Australia menjadi terang, menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan yang ada ya Tuhan. Dan berkati pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya, jemaat host online yang saya kasihi. Sungguh saya senang sekali hari ini bisa melanjutkan khotbah saya, yaitu Raja Yosia di dalam serial yang kedua. Kenapa saya membuat serial kedua? Karena khotbahnya itu cerita tentang Raja Yosia ini kita mau belajar lebih detail lagi. Ya, jadi seperti yang saya sharingkan sebelumnya tentang Raja Yosia ini, dia adalah raja yang sangat besar pada saat itu, karena dia membawa perubahan bukan yang buruk tapi yang baik ya. Jadi perubahan yang membawa Israel itu kembali kepada Tuhan, karena dia itu Raja Yehuda yang terakhir, yang saleh, yang hidup lurus di hadapan Tuhan. Seperti kita ketahui dalam poin-poin saya minggu di sharing sebelumnya adalah, jadi pertama, Tuhan tidak memandang usia untuk orang yang akan dipakainya. Seperti kita ketahui ya, Raja Yosia itu kan dipakai Tuhan pada umur 8 tahun. Di tahun ke-12 dia mulai memerintahkan semua untuk memusnahkan berhala-berhala di zaman kakek dan ayahnya. Seperti kita ketahui, kakek dan ayahnya itu adalah raja yang jahat di mata Tuhan, bahkan menimbulkan rasa sakit hati Tuhan yang luar biasa. Karena dalam pemerintahannya itu Raja Manasye ini, kakeknya si Raja Yosia ini sangat jahat, bahkan mengorbankan anaknya sendiri untuk dipersembahkan kepada korban Baal. Jadi sungguh kepercayaan Baalnya kuat sekali sampai bisa begitu ya. Jadi seseorang tuh bukan hanya menyembahnya biasa-biasa saja, sampai menyembahkan nyawa gitu. Mempercayai sekali. Jadi itu menimbulkan sakit hati Tuhan yang luar biasa. Karena kita ketahui di dalam kerajaan Israel itu kan terpecah menjadi dua ya. Jadi kerajaan Israel dan Yehuda. Jadi hati Tuhan ini sebenarnya ada di hati Yehuda gitu. Sehingga keturunan Tuhan itu sendiri disebutkan menjadi singa dari Yehuda. Karena Yehuda ini sudah Tuhan menjadi raja Israel yang sungguh luar biasa gitu. Jadi Israel dibagi dua, yang Israel satu lagi sudah hancur-hancuran lah istilah kata ya. Jadi Tuhan ingin sekali menaruh hatinya ini ke dalam pemerintahan Israel Yehuda. Nah, mari kita lanjutkan sebelumnya ya, seperti kita ketahui ya, yang tadi saya sudah sebutkan lagi. Jadi Tuhan tidak memandang usia untuk orang yang dipakainya.
Dua, kalau kita belajar dari sharing yang minggu lalu adalah Tuhan tidak melihat asal usul kita ya. Jadi asal usul kita mau kakek kita koruptor kah, mau kakek kita misalnya beragama yang kuat di agama lain kah, ayah kita seorang kriminal kah gitu. Jadi kita tidak usah melihat siapa bibit bebot bobot kita. Mungkin kalau kita mencari jodoh ya, zaman dulu kan ya bibit bobotnya gitu siapa gitu ya. Tapi itu perlu menjadi pertimbangan ya. Tetapi kalau Tuhan sudah memakai orang tersebut, kalau Tuhan sudah memberikan hatinya kepada orang tersebut, maka kita akan melihat buah-buah apa yang sudah dikerjakan orang tersebut. Jadi kita tidak usah melihat kakek nenek moyangnya gitu. Kita lihat saja orang tersebut bagaimana dia hidup gitu. Jadi kalau di dalam keluarga, jadilah orang-orang yang bisa memperbaiki. Kalau kita bilang memperbaiki keturunan ya. Jadi kalau memperbaiki keturunan kan, ayo menikah yang dengan yang cantik atau yang tampan gitu untuk memperbaiki keturunan gitu kan. Nah ini cuma joke aja ya sebenarnya. Memperbaiki keturunan yang lebih baik adalah memperbaiki hidup kita menjadi takut akan Engkau gitu, menjadi takut akan Tuhan gitu, menjadi takut akan Tuhan. Jadi memperbaiki keturunan yang jahat-jahatnya itu hilang ya, diganti dengan keturunan-keturunan yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke. Jadi ya itu, Tuhan tidak melihat masa lalunya. Yang seperti saya lanjutkan pada saat itu, ketika pada tahun ke-18 ya, Raja Yosia itu kan sedang membangun bait suci, dan dia menemukan kitab Taurat Musa ya. Seperti kita ketahui, dia menemukan kitab Taurat Musa dan dia mencari tahu tentang isinya, apa yang harus dilakukan, karena kitab Taurat Musa itu seperti isi semua kemarahan Tuhan yang ada di situ. Jadi dia kan takut ya, gimana sih kalau Tuhan mau marah, sebentar lagi nih negara ini akan dihancurkan misalnya gitu ya, dengan tsunami, dengan gempa bumi, dengan ini udah nggak bisa ditunda lagi. Nah kita pasti takut ya, kalau orang yang benar ya, kalau orang yang benar kita pasti takut gitu. Nah itu sama seperti Raja Yosia, dia takut, dia mencari nabi Tuhan, apa yang harus dilakukan gitu untuk supaya Tuhan ini tidak marah kepada bangsa Yehuda ini ya. Jadi dia nggak mau dalam pemerintahannya ini Tuhan ini marah gitu, karena dia ini sudah mencari Tuhan sungguh-sungguh dari usianya pada saat masih muda. Bahkan di zaman masa kecil ya mungkin ya, kalau bisa dibilang tuh zamannya kita anak-anak bermain, zamannya remaja tuh hidup bisa ini dan itu, kebebasan gitu. Apalagi dia seorang raja gitu, itu sangat nggak gampang gitu, sangat sulit sekali. Apalagi dia raja, dia punya kekuasaan di masa muda gitu. Ngapain juga saya memikirkan bangsa gitu kan, ngapain juga saya memikirkan orang lain ya. Apalagi kalau dilihat dari histori ayahnya ya kan, yang dibunuh umur 24 tahun. Tapi dia tidak seperti itu, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi dia mulai, bahkan di tahun ke-18 pemerintahannya, seperti saya bilang, di umur 26 tahun dia itu mau membangun bait suci. Dia tuh seperti Salomo ya. Bahkan Salomo aja itu mendapatkan wejangan gitu ya, mendapatkan wejangan dari Raja Daud untuk membangun bait Allah. Ini kita nggak membangun versi yang besar bait Allahnya seperti Salomo, tapi Yosia ini hanya apa yang dia bisa dia kerjakan gitu, karena dia tahu bahwa mencari Tuhan itu sangatlah penting dalam kehidupannya ya. Nah di situ dia bukan hanya melibatkan diri dia sendiri, tapi dia melibatkan semua orang-orang Lewi ya kan, para imam, seluruh rakyat yang miskin dan kaya, di depan semua mereka ya. Kalau kita baca di ayat Tawarik 34 ya, Tawarik 34, 2 Tawarik 34 ayat 30 sampai 31. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan rumah Tuhan itu.
Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan ikatkannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yaitu Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yes, Yosia berhasil ya. Yosia raja yang berhasil. Jadi bangsa Israel pada saat itu sungguh tidak menyimpang mengikuti Allah nenek moyang mereka. Bukan Allah nenek moyang mereka yang salah yang kemarin yang dilakukan oleh kakek dan ayahnya, tetapi raja leluhurnya Daud. Ya, jadi luar biasa. Jadi dia bukan saja hanya mengerjakan reformasi. Jadi dia mengajak seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan. Dan pada zaman pemerintahannya sungguh rakyatnya itu menjadi kembali seperti awal ya, raja yang membawa rakyatnya untuk mencari Tuhan. Nah, setelah kita melihat keberhasilannya dan melihat apa yang sudah dikerjakannya, kita mau melihat akhir Raja Yosia, akhir hidup Raja Yosia ya. Kita mau baca di dalam 2 Tawarik 35 ayat 20 ya. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megido. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkat dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah dia, lalu dikuburkan di perkuburan nenek moyangnya. Seluruh dan Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia dan menjadikan mereka itu suatu kebiasaan Israel. Semua itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, ya ini riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Nah, kalau kita baca ya, loh kok akhir hidupnya begini gitu kan, bisa dibilang kok mati konyol gitu. Mati konyol ya, maksudnya bukan yang mati konyol apa, maksud saya kok matinya itu
nggak ideal gitu. Sebenarnya meninggal yang ideal seperti apa sih gitu? Meninggal yang ideal sepertinya kita meninggal di rumah sakit ya, terus di tengah-tengah dikelilingi keluarga gitu kan. Terus kita berdoa bersama terus meninggal. Mungkin ideal begitu ya. Nah, tapi tidak. Jadi kita ini bagaimanapun cara meninggal kita ya, cara meninggal kita, entahkah kita ada yang jatuh dari pesawat kah, mungkin ada yang disambar petir kah, ada yang dibunuh kah gitu, tidak menjadi masalah bagaimana kita meninggal. Yang penting bagaimana kita hidup, ya kan? Tubuh ini kan hanya jasad ya, tubuh ini hanya jasad gitu. Jadi kita jangan, wah ini kenapa dia meninggal ditabrak becak gitu kan? Jangan-jangan dia dosa apa gitu, padahal dia hamba Tuhan gitu kan? Padahal dia penginjil atau apa? Kok bisa dibunuh perampok gitu? Kita nggak usah melihat bagaimana cara orang itu meninggal gitu. Mungkin kok kenapa Tuhan nggak melindungi ya gitu. Itu sebenarnya cara aja supaya jasad ini lepas gitu kan. Sebenarnya ini cuma caranya aja lah gitu. Kita ini lepas dari jasad kita kembali kepada Tuhan. Jadi yang terpenting adalah cara hidup Tuhan. Nah, di sini yang saya mau katakan adalah Yosia ini sebenarnya Raja Neko ini adalah Raja Mesir ya. Jadi dia sebenarnya ini mau berperang. Dia sebenarnya mau berperang kepada raja lain. Dia tidak mau berperang kepada si Raja Yosia. Karena dia sudah bilang, Raja Yosia ini, kamu bukan lawan saya. Saya mau berperang ke tempat lain. Jangan berpikiran saya mau melawan kamu. Ini adalah perkataan Tuhan gitu. Perkataan Ruh Tuhan. Tapi Raja Yosia mungkin pada saat itu tidak percaya kali ya. Jadi mungkin tidak percaya pada perkataan Raja Neko ini. Padahal Raja Neko ini bilang ini perkataan Tuhan. Saya benar-benar nggak mau berperang sama kamu. Back off gitu, mundur. Saya mau berperang kepada raja lain. Di sini saya belum ini ya disebutkan kepada siapa. Jadi ketika dia mau berperang, tapi Raja Yosia ini sebenarnya apa ya? Dia ada sedikit kesalahan ya gitu. Jadi sebenarnya dia bisa berdoa gitu. Dia bisa tanya Tuhan atau bisa mencari kehendak Tuhan. Apakah perkataan Raja Neko ini adalah perkataan Tuhan gitu? Apakah benar nih perkataan Tuhan gitu sehingga saya tidak menjadi berperang gitu. Jadi posisinya serba salah ya. Kalau dia tidak maju berperang, mungkin saja si Raja Neko ini sedang memerangi Yehuda. Masa rajanya diam aja gitu. Tapi kalau misalnya si Raja Neko bilang ini perkataan Tuhan, mungkin dia pada saat itu bingung karena yang dia tahu Raja Mesir ya, Mesir itu ya kan tidak percaya Tuhan pada saat itu ya, tidak menyembah kepada Allah Israel. Jadi apakah benar di perkataan Tuhan? Dia ini juga bingung. Nah, yang saya mau bilang di sini adalah tidak perlu menjadi satu masalah gitu ya, tidak menjadi satu masalah. Sepertinya Raja Yosia ini kok begini gitu loh. Tapi kita tidak, di dalam kehidupan ini kadang siapapun kita bisa berbuat salah ya, bisa berbuat salah ya. Jadi siapa kita, kadang kita hamba Tuhan yang diurapi Tuhan kah, kita bisa saja berbuat salah gitu, salah perhitungan gitu kan. Bisa saja kita nih salah memilih kah gitu, salah perhitungan. Tapi kasih karunia Tuhan tetap sama kita ya. Jadi seperti di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Jadi seandainya Raja Yosia ini pun salah gitu, dia salah mendengar. Raja Yosia ini perkataan Neko yang seharusnya perkataan Tuhan, dia tidak kerjakan. Bukan sesuatu yang membuat dia berdosa. Ini adalah satu hal yang mungkin Raja Yosia ini memang harus dipanggil Tuhan, harus meninggal dengan cara itu gitu. Walaupun kelihatannya konyol, tapi tidak menjadi masalah yang seperti saya bilang. Tidak menjadi masalah bagaimana orang tersebut itu meninggal. Karena kalau kita mau idealnya, itu akan sulit. Semua murid Tuhan Yesus tuh nggak ada yang meninggal ideal ya.
ada yang seperti petrus disalib terbalik, ada yang dilempar dari junjungan gitu. Jadi semua itu tidak ada yang ideal. Kalau misalnya kita mau meninggal cara yang ideal gitu, seperti Yakub gitu, meninggal di tengah-tengah anaknya gitu kan. Nah itu memang suatu anugerah dari Tuhan kalau memang kita bisa seperti itu gitu. Memang anugerah dari Tuhan, tapi kalaupun tidak, kita tidak usah menghakimi gitu. Tidak usah menghakimi, yang penting hidupnya itu seperti apa. Jadi Raja Yosia itu hidupnya seperti apa, itulah yang kita mau lihat gitu loh. Jadi kalau misalnya memang salah perhitungan di dalam sesuatu, meninggal atau mati bukan satu hal yang besar di hadapan Tuhan, karena hanya memindahkan Yosia dari dunia ini kepada surga. Yang terpenting adalah perjalanan hidup Yosia itu sudah melakukan hal-hal besar, yaitu raja reformasi yang membawa perubahan di dalam bangsa Yehuda. Jadi kalau kita mendengar hal-hal yang tidak wajar gitu ya, misalnya anak Tuhan kok kita tidak usah menghakimi gitu, kok hamba Tuhan kena cancer sampai bertahun-tahun gitu, kenapa Tuhan gak kasih kesembuhan, kenapa Tuhan gak panggil aja sampai kok menyiksa. Kita tidak usah menghakimi, kita hanya mendoakan. Ada proses Tuhan yang diberikan melalui orang tersebut, mungkin saja ya. Jadi orang tersebut justru dimurnikan Tuhan melalui sakit penyakit itu gitu. Jadi tapi Tuhan bisa saja menyembuhkan. Kalau kita berdoa pada satu orang, Tuhan bisa saja menyembuhkan orang tersebut. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada sesuatu yang sulit. Nah yang kita mau lihat adalah bagaimana ketika kita hidup ini, kita memakai hidup kita itu sepanjang hidup kita ini untuk mengerjakan seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Raja Yosia. Ya, jadi agen perubahan. Nah yang ketiga itu, jadi poin yang ketiga saya mau memberikan mendapat Tuhan ini ingin kita menjadi agen perubahan ya. Jadi kan seperti yang poin-poin pertama yang sebelumnya adalah satu, Tuhan tidak memandang usia ya. Jadi Tuhan tidak memandang usia kepada orang yang dipakainya. Kedua, Tuhan tidak melihat asal usul dan masa lalu kita. Ketiga, Tuhan ingin kita menjadi agen perubahan ya. Jadi Tuhan ingin menjadi agen perubahan. Nah, yang keempat adalah kematian bukan segalanya bagi Tuhan. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, memang berat, apalagi orang yang ditinggalkan gitu kan. Orang yang ditinggalkan berat gitu karena harus berpisah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang terpenting adalah mengerjakan kehidupan kita, bukan di saat kematian ya. Jadi kematian bagaimanapun caranya itu kita serahkan kepada Tuhan gitu. Kita boleh meminta yang terbaik ya kan, bagaimana kita meninggalkan dunia ini, tapi Tuhanlah yang menentukan kita. Bahkan tidak sedikit martir ya di Afrika sana ya, di negara-negara yang dilarang kekristenan. Itu tidak ada yang ideal, disiksa terlebih dahulu ya. Tapi bagi Tuhan itu kematian bukan segalanya bagi Tuhan. Dia sudah menyediakan tempat yang istimewa. Bahkan kalau martir sendiri tempatnya lebih spesial lagi daripada orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang tidak mengerjakan ya. Ya, maksudnya yang ya pelayanan gitu kan, tapi sebisa-bisanya aja gitu. Nah, tapi Tuhan memberikan tempat yang paling istimewa. Dalam firman Tuhan tertulis ya, para martir juga bisa meneriakan darahnya gitu kepada Tuhan. Jadi kematian Raja Yosia ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi rakyatnya ya. Jadi bahkan Nabi Yeremia aja menulis kitab ratapan untuk Raja Yosia ini. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab ratapan itu ada ratapan-ratapan untuk Raja Yosia. Karena ya itu kematian yang mendadak ya. Jadi yang kematiannya kayaknya sangatnya kok begini gitu, tapi tidak menjadi satu keburukan bagi Tuhan. Mungkin kita melihat secara manusia seperti itu, tapi bagi Tuhan tidak ada keburukan dalam bagaimana orang itu meninggalkah. Yang penting adalah hidupnya di mata Tuhan saat ini gitu. Nah, jadi sekian dari kisah Raja Yosia ini. Semoga
kisah cerita hidup Raja Yosia ini dapat membangun iman kita ya, membangun iman kita, khususnya kita ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja ya. Jadi poin-poinnya adalah Tuhan tidak memandang usia untuk orang yang dipakainya, Tuhan tidak melihat asal-usul ya, atau masa lalu kita. Ketiga, Tuhan ingin kita menjadi agen perubahan. Jadi agen perubahan itu di dalam keluarga kah, di dalam temanan kah gitu. Nah, yang keempat, kematian bukanlah segalanya bagi Tuhan ya. Yang terpenting adalah melakukan panggilan hidup kita pada saat kita pada saat kita masih hidup ya. Jadi jangan kita udah sakit, udah koma, jangan kita sudah ini baru Tuhan pakailah saya gitu. Jadi ini lagi sehat-sehat, lagi produktif gitu ya. Pakai hidup kita gitu. Kadang-kadang memang nggak gampang gitu. Jadi kalau hidup di Australia ini tuh sibuknya luar biasa gitu, sibuknya luar biasa. Dan orang tuh tidak peduli apa yang kamu kerjakan gitu, mau dosakah, mau apakah gitu. Jadi kehidupan ini di luar negeri ini kan sangat bebas gitu ya. Mau berdosa, yang mau tidak berdosa ya kamu go ahead sendiri gitu kan. Nah, tapi kasih karunia Tuhan itu besar sekali justru di zaman-zaman kehidupan orang-orang yang berdosa ini. Dia terus mengirim kita ini nih ya, kita ini melakukan lot of effort gitu, walaupun mau didengarkah, mau tidak didengarkah gitu kan, apa yang kita katakan ya kita sampaikan aja gitu, sampaikan aja supaya kasih karunia itu sampai ke telinganya gitu. Karena yang seperti saya bilang ya kan, yang terpenting kan hidupnya gitu, jangan hidupnya ini disia-siain gitu. Nanti ketika sudah mau dipanggil Tuhan ya, 2 bulan lagi kamu sudah divonis cancer, kamu harus meninggal gitu, baru dia, Tuhan mujizatmu, Tuhan kemana engkau gitu. Nah, bukannya nggak boleh aja kita meminta dan boleh aja kita berharap Tuhan, tapi sebaiknya saat-saat inilah ya, saat-saat inilah, di saat kita masih sehat, di saat kita masih bisa mengerjakan sesuatu buat Tuhan, kita kerjakan gitu. Kita bisa, walaupun rasanya sulit ya, kita kerja long hours atau gimana misalnya, ya berdoa untuk doa syafaat kah, sendirian gitu ya, sambil bekerja atau apa gitu, sambil kita juga bisa merenungkan gitu firman Tuhan, apakah yang sudah kita perbuat dalam hidup ini gitu. Jangan kita hanya memikirkan berkat Tuhan saja gitu, karena pada akhirnya kalau udah tua itu nggak ada yang bisa kita kerjakan ya, nggak ada yang bisa kita kerjakan seperti kita muda gitu. Kalau di luar negeri ini kebanyakan orang tua tuh dikirim ya ke nursing home gitu kan, karena apa? Sibuk sekali gitu. Nah, sibuk sekali mereka karena anak cucunya mungkin sibuk sekali gitu. Jadi yang bisa dikerjakan ya kita kayaknya sedih banget gitu ya. Nah, makanya untuk supaya kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik di masa muda kita, kerjakanlah gitu loh. Karena di masa tua akan ada saatnya kita bisa merenungi kembali buah-buah pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau nggak ada buah-buah yang kita pekerjakan, itu waktunya sekarang ini ya. Jadi waktunya sekarang ini, jadilah agen perubahan ya. Jangan memandang usia, jangan melihat asal-usul kita, backgroundnya. Juga jangan memandang sebagai sesuatu itu bentuk hukuman gitulah ya. Jadi bentuk hukuman dalam satu kematian, dalam keluarga kita, kalau ada yang meninggal begini, ada yang meninggal begitu, atau enggak hamba Tuhan yang meninggal seperti ini, meninggal seperti itu. Nah, kita ini mau belajar dari itu semua. Sekian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini tentang Raja Yosia Tuhan. Kami mau mengakhiri Tuhan firman Tuhan hari ini, biarlah kami merenungkannya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau menjamah Tuhan kami semua jemaat Tuhan yang melihat ya Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini, supaya kami diberkati dan hamba-Mu ini juga sendiri Tuhan dapat melaksanakan, dapat menjalani apa yang hamba perkatakan ya Tuhan, supaya hidup hamba ini semakin diperkuat ya Tuhan, sehingga dapat membagikan Tuhan apa yang hamba dapat ya Tuhan, pewahyuan Tuhan kepada jemaat lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you semuanya.